Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firhan dari UPBJ Citarakan dengan NIM 0522088821. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Pada tugas 3 ini soalnya yaitu pengantar transaksi dan basis data terdistribusi. Pelaksanaan praktikum transaksi ini menggunakan IRD rumah sakit yang kita kerjakan pada tugas 2 sebelumnya, dan akan menerapkan beberapa perintah seperti commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Oke, akan langsung saya mulai saja kerjakan untuk tugas 3 kali ini. Oke, di sini sudah saya buka untuk rumah sakitnya. Selanjutnya kita klik rutin, kita create new rutin, kita bikin transaksi 1. Nah, ini kita drop, kita masukkan parameternya. Akan saya copy paste aja ya biar cepat. Oke, yang pertama kita coba tanpa commit, kita go dan kita execute. Oke, nama iki yang saya tambahkan sudah masuk, tapi kita cek di tabel pasien belum ada. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada tadi kita nggak masukin commit ya. Kita coba lagi rutin, kita tambahkan rutin baru, kita masukin transaksi 2. Ini kita drop, masukin menggunakan commit ya. Ini ya, tadi nggak ada commitnya. Kita go, kita execute transaksi 2. Oke, nama IKI di sini sudah tambah dan tabel pasien juga nama IKI sudah masuk. Oke, kita lanjut untuk perintah yang kedua, yaitu rollback. Rollback ini untuk menggagalkan perintah sebelumnya. Langsung kita coba saja. Kita buat rutin baru, kita bikin transaksi 3. Ini kita drop, kita parameternya. Di sini sudah saya tulis perintahnya. Oke, perintahnya di sini akan menambahkan pasien baru dengan ID nomor 6 dengan nama Andi, lokasinya juga Tanjung, jenis kelaminnya laki-laki. Tapi di rollback dan akan ditambahkan lagi updatean pasien. Untuk ID nomor 3, nama pasiennya kita ubah dari Danu menjadi Tarjo. Oke, dan ditambah commit. Oke, kita go. Di sini harusnya ada 2 perintah, harusnya ada 2 perubahan ya. Kita go dan kita execute untuk perintahnya. Nah, di sini kita lihat nomor 3 tadi Danu tergantikan, terupdate dengan nama Tarjo. Sedangkan perintah yang memasukkan pasien baru atas nama Andi belum terinput. Kita cek tabel pasien. Oke, sudah berubah juga di tabel pasien, Danu menjadi Tarjo, tapi Andi belum masuk karena ada perintah rollback, sehingga perintah yang di atasnya tercancel atau tidak jadi. Selanjutnya kita masuk ke checkpoint. Checkpoint ini posisi terakhir disimpan, dia mirip-mirip rollback, tapi kita sudah tentukan dia kembali ke titik checkpoint yang sudah kita tentukan. Oke, kita kembali ke rutin, create rutin, transaksi 4. Kita drop, kita masukkan perintahnya. Oke, di sini perintahnya ada 3 ya. Yang pertama, memasukkan nama pasien baru yang tadi, ID nomor 6 dengan nama Andi. Habis itu kita tambahkan lagi ID nomor 7 atas nama Ikin, tapi kita kasih rollback to save point. Jadi kembali ke titik save point yang ke atas, yang di atas. Setelah di rollback, tambah lagi 1 ID pasien dengan nomor 8, nama Lila, lokasi Selerong, jenis kelamin perempuan, dan di commit. Kita coba eksekusi, go, transaksi 4, execute. Oke, kita langsung lihat saja di tabel pasiennya untuk perubahannya. Di sini sudah ada ya. Tadi untuk ID nomor 6 Andi sudah masuk, tapi ID nomor 7 atas nama Ikin tidak masuk karena dia di rollback kembali ke checkpoint nomor 6 ini Andi.
Dan setelah di rollback akan ditambahkan lagi ID 1, ID 8 dengan nama Lila, lokasi Selerong, jenis kelamin perempuan, dan di commit sehingga dia tidak kena rollback dan masuk ke dalam tabel pasien. Oke, checkpoint sudah selesai juga. Selanjutnya masuk ke menu trigger. Untuk menu trigger diminta untuk membuat tabel baru ya. Untuk kita create new tabel, pertama tabel obat dengan 5 atribut. Tabel obat yang pertama ID obat, panjangnya 3, dia sebagai primary. Selanjutnya kode obat, panjangnya 3, varchar kodenya, panjangnya 5. Selanjutnya nama obat, varchar juga, panjangnya 30 kita bikin. Habis itu harga kita kena 10, stok 5, panjangnya 5. Oke, kita save. Sudah ada tabel obat, kita tambahkan lagi tabel transaksi obat. Tabel transaksi obat dengan 5 atribut. Yang pertama ID transaksi, panjangnya 5 sebagai primary key. Selanjutnya ID pasien juga 3, ID obat panjangnya 3, jumlah panjangnya 10, total harga juga 10. Kalau sudah kita save. Oke, di sini sudah ada ya tabel transaksi obat. Sudah ada. Kita execute dulu. Dan tabel obat untuk ini ya udah dari yang ID obat saja. Oke, langsung kita eksekusi, kita buat triggernya. Kalau sebentar, desainer dulu. Desainer, kita show hide table list dan kita centang semuanya jadi dia muncul. Oke, tabel transaksi obat dan tabel obat sudah masuk. Kita akan tambahkan relationship-nya, yaitu ID pasien. Bentar. Oke, ID obat ke ID obat. Ntar ini terbalik ya. Selanjutnya ID pasien ke ID pasien. Ya, bentar. Oke, sudah bertambah. Oke, di sini sudah ID pasien ke ID pasien, ID obat ke ID obat. Selanjutnya pada tabel obat akan ditambah kita isi dulu tabel obatnya, kita tambahkan
pertama kita bikin 3 ya. ID obat yang pertama 1, kode obatnya A001, nama obatnya Amicacin, sesuaikan saja pada panduan. Harganya 15.000, stoknya ada 10. Yang kedua obatnya ID-nya 2, kode obatnya A002, amoxicillin, harganya 15.000, stoknya 20. Terakhir ID obatnya 3, A003, nama obatnya betadine, harganya 7.000, jumlahnya 5. Oke, sudah, kita go. Sudah masuk semuanya. Kita lihat di strukturnya, browse-nya ada 3, Amicacin, amoxicillin, betadine, dengan harga masing-masing, dan stok juga sudah update. Oke, kita lanjutkan untuk membuat triggernya, yaitu pada rumah sakit kita klik trigger, add trigger, selanjutnya trigger kita namakan TG jual. Oke, kita ikutin panduan, tabelnya transaksi obat, update obat, set stok, new jumlah, where ID obat, new ID obat. Oke, kita go. Oke, setelah membuat trigger, kita coba eksekusi untuk melakukan transaksi obat. Oke, kita masukkan insert, kita kasih ID 1, misalnya Andi pasiennya, nama obatnya kita ambil nomor 2 ya, yang paling banyak, jumlahnya 5. Oke, cukup 1 transaksi saja. Kita go dan kita cek obatnya. Oke, yang awal stoknya 15, sisa awal stoknya 20 menjadi 15. Kita coba satu lagi untuk yang obat nomor 1 ya, awalnya 10. Transaksi obat lagi, kita insert lagi. Kita transaksi nomor 2, pasiennya tadi yang sudah kita tes Ayu, nomor 1, obat nomor 1, jumlahnya 25. Oke, kita go ya, kita cek di obatnya ya, tadinya 10 menjadi sisa 5. Oke, kalau gitu sudah berhasil untuk tugas 3 mata kuliah basis data ini. Cukup sekian dari saya, mohon koreksinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.